Ya, betul. Waduh, betul. Jadi, karena saya suka dengan ketika saya dapetin hasilnya dari mengubah pola makan itu, saya merasa, "Oh, ternyata pola makan itu segitu pentingnya ya," gitu. Nah, dari situlah saya baru mulai belajar mencari informasi kira-kira apa ya, kalau di kedokteran ini karena, sorry to say ya, I have to say the truth, eee, kalau naturopath itu, lawannya dalam arti opposed-nya itu alopati. Nah, alopati itu adalah sebutan sebetulnya ya pendekatan dari kedokteran barat selama ini gitu. Ya di Indonesia, Malaysia, Penang, Singapore, and US, and et cetera, kebanyakan itu alirannya alopati itu tadi. Nah, alopati itu jadi opposed-nya naturopath. Pendekatannya adalah berbasis farmasi. Obat, Ya, dikit-dikit obat, ya. ya. Kak Andini pasti tahu bahasa kalau kita sebut, dari bahasa Inggrisnya Fakultas Kedokteran itu adalah Faculty of Medicine. Medicine. See? I think I have I have nothing to say. Yeah, it's Mhm. It speaks definitely, for yeah, itself. yeah, it's definitely. Jadi, saya merasa kayaknya kok apa yang saya inginkan itu tidak saya dapatkan pada waktu itu. Karena segala sesuatu contoh deh, kalau kolesterolnya tinggi ya kita minum statin, ya kalau asam urat kita minum allopurinol, ya kalau kita hipertensi minum amlodipin dan lain-lain, kan gitu. Nah jadi, itu adalah hal-hal yang kalau masalah ini minumnya ini, kalau masalah ini minumnya ini. Ini saya berpikir, ini kita jadi dokter apa jadi tukang obat nih ceritanya kalau kita seperti ini, gitu. Nah dan kita juga mempelajari bahwa sebetulnya apapun obat itu kalau kita denger ya, obat untuk batuk, pilek, itu selalu kita dengerin kalau kita dengerin, carefully, itu adalah meredakan gejala. Ya, jadi nggak ada kita berani mengatakan, "Oh ini menyembuhkan penyakit," nggak ada. Kita selalu bilangnya ini adalah meredakan gejala. Means you have to know about like, you have to differentiate ya, the symptoms and the cause. It's two different things. Bahkan kalau kita udah mau lebih ke dalam, kalau kita baca study, jurnal itu selalu dalam arti kan ada metodologi ilmiahnya kan ada tingkatannya ya. Kita perlu membedakan antara associated sama causality. Mmm. Contoh, kolesterol associated with heart disease. Nah, berarti dia bukan menyebabkan, tapi hanya berhubungan, itu. Nah, itu Mhm. bahasa-bahasa memang yang sulit untuk dipahami orang awam, tapi ya karena saya mungkin diberikan, talenta ya sama Tuhan untuk mungkin bisa menyampaikan ke orang-orang awam lebih mudah gitu, jadi lebih mudah dipahami. Mmm. So, well, I'm saying, I'm an educator.